guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 10. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Pada saat ini, sebuah suara keluar dan semua orang berbalik serempak. Dan mata mereka terkunci pada sosok di udara. Sosok itu mengenakan baju besi dewa palsu dan ada nomor 841 yang mencolok di lengannya. Hah? 841? Apa yang terjadi pada saat ini? 817 dan 830 sangat terkejut saat ini. Melihat sosok di depannya yang mengenakan baju besi dewa palsu, benar-benar merusak pikiran mereka. Dia bukan 841. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan armor dewa palsu. Tapi aku yakin dia bukan 841. Suara dari semua tindakan dan ucapan berbeda, termasuk cara bertarungnya. Benar-benar berbeda. Aku dapat menyimpulkan bahwa dia 100% bukan 841. 853 berkata dari balik baju besi. Jelas, ketika Xiaoyan mendekatinya, dia mengenal 841 lebih dari dirinya sendiri. Dan dia bisa melihat petunjuk itu sekilas. Yonghe mengangkat alisnya sedikit saat ini dan menatap 817. Dia tidak menyangka momen ini menampar wajahnya datang begitu cepat. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggunakan baju besi dewa palsumu, kecuali mereka yang terlalu palsu? Yonghe bertanya perlahan. Tidak mungkin. 853. Apakah Anda benar-benar memastikan bahwa dia bukan 841? 817 dan 830 tidak bisa mempercayainya untuk saat ini. Jika kamu tidak percaya, biarkan dia melepas topengnya, dan kamu akan mengetahuinya dalam sekejap. Apa yang ditanyakan ke 853 juga membuat khawatir. Lagi pula, ini semua cuma tebakannya. Karena Xiaoyan bertindak terlalu aneh, dia menyimpulkan bahwa baju besi milik 841 telah diambil alih. Namun semua orang ini pintar. Mereka tahu bahwa Xiaoyan yang seharusnya dikelilingi oleh lebih dari 20 orang saat ini, sekarang muncul di depan mereka. Itu sudah menjelaskan segalanya, kan? Awalnya dianggap bersembunyi di antara mereka dan melakukan pertunjukan yang bagus. Tapi jelas, dia tidak bisa bersembunyi sama sekali dari 853. Dan sebenarnya, Xiaoyan sudah mengharapkannya sebelumnya. Tapi kemampuan akting 853 benar-benar bagus. Jadi kamu tidak dalam keadaan koma saat itu? Xiaoyan bertanya dan menatap 853. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dan 853 tampaknya benar-benar menipu dirinya sendiri. Saat itu, aku memang dalam keadaan koma. 853 menjawab Xiaoyan dengan serius. Itu tidak heran. Anda tidak bereaksi sama sekali ketika Anda jatuh begitu keras. Dan saya pikir kemampuan akting Anda telah mencapai tingkat yang sempurna. Suara aneh Xiaoyan keluar perlahan. Hah? Tulang rusukku ternyata patah olehmu. Dan ketika 853 mendengarnya langsung, dia bereaksi dan tiba-tiba marah. Maaf, aku tidak tahu kamu benar-benar koma. Suara Xiaoyan keluar dan dia bisa mendengar senyum dalam suaranya. Sepertinya aku tidak perlu mencarimu lagi. Kamu membunuh semua pembangkit tenaga Taishu, dan itu terlalu nyata untukku. Membuat suara suram 817 keluar perlahan. Sosok Xiaoyan perlahan-lahan turun. Dia tidak terburu-buru atau lambat, dan mendarat di depan 5 orang dengan mulus. Tampaknya menghadapi 5 orang ini, Xiaoyan tidak bingung sama sekali, dan ketenangannya membuat orang merasa sangat menakutkan. Misalnya,
Pada saat ini, Yuking, matanya yang indah tiba-tiba menyusut karena dia telah mengikuti Xiaoyan untuk sementara waktu. Dan suara dari dalam baju besi itu sedikit berubah karena dia di dalam baju besi itu, tetapi Yuking masih bisa membedakannya. Suara ini adalah Xiaoyan. Yuking bergumam pelan. Yuking juga telah melihat tindakan yang begitu tenang. Kepercayaan diri dan ketenangan yang memancar dari Xiaoyan sama persis dengan tuan istana mereka. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Kamu memfitnah saya. Suara Xiaoyan keluar perlahan. Bukti? Bukankah baju besi di tubuhmu adalah bukti nyata? 817 mencibir dan berkata dengan nada marah. Baju besi ini milikku sendiri. Xiaoyan berkata dengan serius. Tetapi lebih tepatnya, itu tidak dapat dihitung sebagai miliknya. Karena baju besi dewa palsu dari klan Taisu rusak dan kemudian diperbaiki dengan mengintegrasikan 841. Apakah kamu 841? Lupakan saja, aku tidak ingin terus membuang waktu di sini dengan kalian. Aku akan membunuh orang-orang Taisu, dan aku akan membunuh Taiking dari istana berburu kalian. Jadi, akulah orang yang kalian cari. Sudah berhentilah berpura-pura, dan aku akan bertarung. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia terlalu malas untuk terus membuang waktu di sini. Bagaimanapun, kelak pasti ada pertempuran dengan mereka, dan tidak mungkin baginya untuk pergi hari ini. Belum lagi, Xiaoyan tidak ingin pergi sekarang. Dan cepat atau lambat, dia harus bertarung dengan mereka. Tetapi jelas, dia tidak dapat bersaing dengan kekuatannya yang sendiri saat ini. Tetapi Xiaoyan tampaknya hanya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, ditambah beberapa senior dari labu dewa bermata 9 dan 4 binatang buas di Lingsu. Bahkan jika dia tidak ingin menggunakan kekuatan permaisuri, Xiaoyan tidak akan serta-merta kalah dalam pertempuran ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Anak itu memang sangat arogan. Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi jika kamu menyinggung Taisu? 817 mendengus dingin. Jelas dia juga sedikit kesal. Konsekuensi? Terus apa masalahnya? Apakah kamu mati? Atau saya yang mati? Apakah akan ada konsekuensi yang lebih dari ini? Xiaoyan mengangkat alisnya, dan suaranya keluar perlahan dari dalam baju besi dewa palsu. Adapun Yonghe, saat ini dia tidak pernah membuka mulutnya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia menempatkan Xiaoyan di matanya, dan orang yang benar-benar membuatnya cemburu adalah permaisuri yang tidak tahu di mana keberadaannya. Jadi, apakah Anda melakukan 1 lawan 5? Itu bukan tidak mungkin. Sekarang, aku ingin mencobanya. Xiaoyan menjawab dengan enteng. Sangat arogan. Kamu sangat arogan. Ayo, bunuh dia. 817 juga diprovokasi lagi. Dan lagi oleh Xiaoyan. Dan dia tidak tahan lagi. Dia segera berteriak keras dengan marah. Mereka bertiga datang dari arah yang berbeda, dan serangan sengit mereka menghantam Xiaoyan sekarang. Menghadapi 3 orang yang mendekat dalam sekejap, sepasang sayap bela diri emas hitam mengembun dari belakang Xiaoyan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Namun, saat ini mereka tidak menyerah, dan mereka bertiga diam-diam setuju. Dan kecepatan mereka meningkat tajam untuk mengejar Xiaoyan. Xiaoyan
yang menembak ke belakang tiba-tiba berhenti. Dan bukannya mundur, dia tiba-tiba maju. Dia dengan cepat menghindari serangan 853 dan 830 dan langsung mendekati ke arah 817. Yang terakhir membeku dan menatap Xiaoyan yang berinisiatif untuk menyerangnya. Namun pedang raksasa hitam di tangannya menebas dengan ganas. Hanya saja kecepatan Xiaoyan mencengangkan dan sayap dewa bela diri mengipasi sepenuhnya di belakangnya. Satu ke samping kemudian menghindar dan mengikuti pedang raksasa hitam yang hilang, muncul di depan 817. Pada saat ini, tinju di pinggang Xiaoyan membanting seperti bola meriam. Duar! Armor dewa palsu terus-menerus ditumpangkan di lengannya dan berubah menjadi armor tinju besar yang meledak ke arah 817 seperti gunung. Yang terakhir, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Pukulan Xiaoyan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dan kekuatannya dicurahkan dengan liar. Duar! Ketika pukulan itu mengenai jarak telapak tangan dari tubuhnya, 817 memancarkan cahaya hitam dari seluruh tubuhnya. Itu yang jelas merupakan lapisan perlindungan pertamanya. Tapi di hadapan Xiaoyan, itu mengandung kekuatan fisik abadi dari klon dewa asli. Dan kekuatan abadi dalam baju besi dewa palsu. Dan pukulan yang dibentuk oleh jalinan dua kekuatan abadi, cahaya hitam menelan dengan panik. Dan itu hanya nafas yang runtuh dan terbuka.